perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 2D akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Islam sebagai Agama Rahmatan lil Alamin. Yang pertama akan disampaikan dengan teman saya yang bernama Nurhaliza Jumadi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu bab 2, pembahasan pengertian agama Islam. Ada dua sisi yang dapat kita gunakan untuk memahami pengertian agama Islam, yaitu sisi kebahasaan dan sisi peristiwihan. Kedua sisi pengertian tentang Islam ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Dari segi Islam, berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salimah, yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salimah selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian. Pengertian kata Islam dekat dengan arti kata agama yang berarti menguasai, menundukkan, patuh hutang, balasan, dan kebiasaan. Islam memiliki karakteristik yang khas dengan agama-agama sebelumnya dalam memahami Islam dan ajarannya. Berbagai aspek yang berkenaan dengan Islam perlu dikaji secara seksama sehingga dapat dihasilkan pemahaman yang komprehensif. Hal ini penting dilakukan karena kualitas pemahaman keislaman seseorang dapat mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku dalam menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan Islam. Islam adalah agama universal, komprehensif, lengkap dengan dimensi esoterik dan eksoteriknya. Sebagai agama universal, Islam mengenal sistem perpaduan antara apa yang disebut konstan, non-adaptable, sabuit, atau di satu sisi, kuatan Islam yang satu ini tidak mengenal perubahan apapun karena berkaitan dengan persoalan-persoalan ritus agama yang transenden. Nah, yang berkaitan dengan waktu konstan non-adaptable ini dalam Al-Quran maupun hadis sekitar 10%, yang berupa ajar agama yang bersifat kuli dan qat'i, yang konstan dan immutable segmen. Ini meski diterima apa adanya tanpa harus adaptasi dengan perubahan-perubahan di sekitarnya. Segmen ini terkait dengan persoalan dasar menyangkut sendi-sendi ajaran agama yang mempunyai nilai strategis seperti persoalan keimanan, sholat, zakat, puasa elastis, adaptabel di sisi lain. Segmen ini lebih banyak, sekitar 90%. Teks agama yang berupa aturan-aturan global yang bersifat juz'i dan zanni. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmadewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, artinya Islam yang merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, dan jin, apalagi sesama manusia. Pernyataan bahwa Islam adalah agamanya yang rahmatan lil alamin sebenarnya adalah kesimpulan dari firman Allah SWT, "Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin." Islam melarang manusia berlaku semena-mena terhadap makhluk Allah. Lihat saja sabda Rasulullah sebagai yang terdapat dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim. Siapa yang dengan sewenang-wenang membunuh burung atau hewan lain yang lebih kecil darinya, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadanya. Sungguh begitu indahnya Islam itu, bukan? Dengan hewan saja tidak boleh sewenang-wenang, apalagi dengan manusia. Bayangkan jika manusia memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, maka akan sungguh indah dan damainya dunia ini. Nabi Muhammad SAW
diutus dengan membawa ajaran Islam, maka Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmatan bagi seluruh manusia. Rahmat artinya kelembutan yang berpadu dengan rasa iba, atau dengan kata lain rahmat dapat diartikan dengan kasih sayang. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurmeni. Saya akan menjelaskan tentang Islam untuk seluruh manusia. Kata Islam punya dua makna. Pertama, nas atau teks, wahyu yang menjelaskan suatu agama. Kedua, Islam merujuk pada hak manusia, yaitu keimanan dan kedudukan manusia kepada nas atau teks. Wahyu yang berisi ajaran din atau agama. Allah berdasarkan makna pertama. Islam yang dibawa satu rasul berbeda dengan Islam yang dibawa rasul lainnya. Dalam hal keluasan dan keuniversalnya, Islam yang dibawa Nabi Muhammad lebih luas lagi daripada yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Apalagi nabi-nabi sebelumnya diutus hanya untuk kaumnya sendiri. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu, Islam di bawahnya lebih luas dan menyeluruh. Tak heran jika Al-Quran bisa menjelaskan dan menunjukkan tentang segala sesuatu kepada manusia. Firman Allah. Dan ingatlah akan hari atau ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu atau Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Trisindya Pusita. Ini saya akan menjelaskan tentang konsep rahmatan lil alamin. Agama Islam memang benar, agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Namun banyak orang yang salah kaprah dalam menafsirkannya, sehingga banyak kesalahan dalam memahami praktek beragama, bahkan dalam hal yang fundamental, yaitu akidah. Pernyataan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin sebenarnya adalah kesimpulan dari firman Allah Ta'ala, kami tidak mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Tugas Nabi Muhammad adalah membawa rahmat bagi sekalian alam, maka itu ulalah risalah agama yang dibawanya. Tegasnya, risalah Islam ialah mendatangkan rahmat buat seluruh alam. Lawan daripada rahmat ialah bencana dan malapetaka. Maka jika dirumuskan ke dalam bentuk kalimat yang menggunakan kata penidaan, kita lalu mendapat pengertian baru, tapi lebih tegas bahwa Islam itu bukan bencana alam. Dengan demikian, kehadiran Islam di alam ini bukan untuk bencana malapetaka, tetapi untuk keselamatan, untuk kesejahteraan, dan untuk kebahagiaan manusia lahir dan batin, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam masyarakat. Islam itu ibarat ratu adil yang menjaga tumpuan harapan manusia. Ia harus mengangkat manusia dari kehinaan menjadi mulia, menunjuki manusia yang tersesat jalan, membebaskan manusia dari semua macam kezaliman, melepaskan manusia dari rantai perbudakan, memerdekakan manusia dari kemiskinan rohani dan materi, dan sebagainya. Tugas Islam memberikan dunia haru dan cerah dan penuh harapan. Manusia akhirnya merasakan nikmat dan bahagia karena Islam. Kebenaran risalah Islam sebagai rahmat bagi manusia terletak pada kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam adalah satu kesatuan ajaran yang satu dengan yang lainnya, mempunyai nisabat
dan hubungan yang saling terkait. Maka Islam dapat kita lihat serempak dalam 3 segi, yaitu akidah, syariat, dan nizam dalam satu tinjuan. Islam adalah suatu akidah atau keyakinan, mulai daripada Islam itu sendiri secara totalitas adalah suatu keyakinan bahwa nilai-nilai diajarkan kebenarannya mutlak karena bersumber dari Yang Maha Pencipta. Maka segala yang diperintahkannya dan diizinkannya adalah suatu yang hak, dan carilah karunia yang Allah berikan kepadamu untuk keselamatan bagi negeri akhirat. Tapi jangan engkau lupakan masa lalumu di dunia, dan ciptakanlah kebaikan sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Janganlah engkau berbuat kerusuhan di bumi, karena sesungguhnya Allah tidak senang bagi orang-orang yang berbuat rusuh. Yang menjadi tantangan besar umat Islam masa kini adalah Islam belum lagi terwujud. Menjadi tantangan besar umat Islam masa kini adalah Islam belum lagi terwujud. Misalnya, ia belum lagi menjadi rahmat bagi manusia. Karenanya, ia harus mengadakan koreksi total terhadap cara-cara hidup kita, baik dalam bidang ubudiyah maupun dalam bidang muamalah. Umat Islam dilarang menjadi umat pengekor, tetapi sebagai pengendali. Tidak pula boleh menjadi gerobak yang ditarik kemana-mana, tetapi sebagai lokomotif yang menarik dan bertengkar besar. Islam tidak condong ke barat dan tidak pula miring ke timur, tapi Islam tampil ke tengah-tengah, mengajak seluruh benua, ras, dan bangsa untuk berakibat kepadanya. Islamlah yang harus memimpin jalannya sejarah menuju kepada hidup dan kehidupan yang bahagia. Hanyutan dan tahibatun dalam rangka masyarakat yang sejahtera dan bahagia, dibawakan ampunan Allah. Hanyutan tahibatuan yang dapat tinggi fungsi umat Islam di tengah-tengah kehidupan manusia. Allah berfirman, kamu adalah umat yang paling baik yang ditempatkan di tengah-tengah manusia untuk memimpin kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan kepercayaan penuh kepada Allah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan Islam atas berbagai ras dan agama. Dalam agama Islam, memandang agama-agama lain dan berbagai ras pun mempunyai konsep yang baik. Islam sebagai konstitusinya juga mewajibkan perdamaian antar manusia. Ia menyatakan mengapa manusia dijadikan bangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tiada lain untuk memudahkan saling berkenalan dan saling berdekatan antara sesama manusia, bukan menjadikan jalan agar sebagai manusia itu lebih tinggi dari yang lainnya, dan agar sebagian manusia itu dapat menjadikan dirinya Tuhan. Orang mukmin mencintai segenap manusia karena mereka adalah saudaranya, sama-sama keturunan Adam dan teman karibnya dalam mengabdikan diri kepada Allah. Antara dia dengan mereka diikat oleh perkawinan darah, tujuannya sama dan musuhnya pun sama. Allah SWT menegaskan, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari kedua Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kalian saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Akidah Islam tidak membenarkan perbedaan darah dan perbedaan suku, ras, bangsa dijadikan alasan untuk saling berpecah belah selama Muslim
mempercayai bahwa seluruh umat manusia adalah keturunan Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Perbedaan suku bangsa dan warna kulit adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan dan kebijaksanaan Allah dalam menciptakan dan mengatur makhluknya, sebagaimana disebutkannya dalam Al-Quran. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasa kalian dan warna kulit kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Bagaimana mungkin seorang muslim akan merendahkan suatu bangsa dari bangsa-bangsa manusia, sedangkan Al-Quran mengajarkan supaya menghormati segenap makhluk, baik bangsa, binatang ataupun burung. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kalian. Tiadalah kami apakah sesuatu pun di dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpun. Demikianlah pandangan orang musyrik terhadap umat manusia. Tiada perasaan kebanggaan tentang nasab, tempat kelahiran, tidak ada perasaan dengki antara kelompok satu dengan yang lain, antara individu satu dengan yang lain. Yang ada hanyalah perasaan cinta kasih, persamaan, dan persaudaraan. Kenalkan nama saya Bang Sunda. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh rahmat ilahi bagi non-muslim. Dalam memperlakukan non-muslim, ahli iman mereka mendapatkan hak seperti yang didapatkan oleh kaum muslim, kecuali pada perkara-perkara yang terbatas dan kecuali sebagaimana halnya juga mereka dikenalkan kewajiban seperti yang dikenalkan terhadap kaum muslim, kecuali pada apa-apa yang dikecualikan lah memperoleh perlindungan, yaitu melindungi mereka dari segala permusuhan eksternal. Hikmat ulama umat bisa terjadi dalam hal ini seperti yang diwayangkan Abu Daud dan Al-Bahqi. Siapa-siapa yang mishasimi akhir al atau mengurangi haknya atau dirinya di luar kesanggupannya ataupun mengambil sesuatu daripadanya karenanya, maka itulah yang menjadi seterusnya pada hari kiamat. Abu Daud dan Al-Bahqi. Kemudian melindungi darah dan badan mereka, melindungi harta mereka, menjaga kehormatan mereka, memberikan jaminan sosial ketika dalam keadaan lemah, kebebasan beragama, kebebasan bekerja, berusaha, dan menjadi pejabat. Inilah beberapa contoh dan saksi-saksi yang dicatat sejarah mengenai sikap kaum muslim dan pengaruhnya terhadap ahli iman. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Saya di sini akan membahas tentang kesimpulan. Dan kesimpulannya adalah dalam memperlakukan non-muslim ahli iman, mereka mendapatkan hak seperti yang didapatkan oleh kaum muslimin, kecuali pada perkara-perkara yang terbatas dan berkecualian, sebagaimana halnya juga mereka dikenakan kewajiban seperti yang dikenakan terhadap kaum muslimin, kecuali pada apa-apa yang diperkecualikan ialah hak memperoleh perlindungan, yaitu melindungi mereka dari segala permusuhan eksternal. Ijma ulama umat Islam terjadi dalam hal ini seperti yang diriwayatkan Abu Daud dan Al-Baihaqi.
siapa-siapa yang menzalimi kafir, mu'ahad atau mengurangi haknya, atau membebaninya di luar kesanggupan, atau mengambil sesuatu daripadanya tanpa kerelaannya, maka akulah yang menjadi seterusnya pada hari kiamat. Haji riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi. Kemudian melindungi darah dan badan mereka, melindungi harta mereka, menjaga kehormatan mereka, memberi jaminan sosial ketika dalam keadaan lemah, kebebasan beragama, kebebasan bekerja, berusaha, dan menjadi pejabat. Inilah beberapa contoh dan saksi-saksi yang dicatat sejarah mengenai sikap kaum muslimin dan pengaruhnya terhadap ahli zimah. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabilillah fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.